Perkenalkan, nama saya Lorancana Julaita, NIM 2020-310025, Prodi Agribisnis, UAS Koperasi. Kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan jenis koperasi yang kalian ketahui di daerah kalian masing-masing. Yang pertama itu koperasi simpan pinjam, koperasi pasar, koperasi konsumsi, koperasi unit desa. Pertanyaan yang kedua, manfaat apa saja yang kalian dan masyarakat rasakan dengan adanya kehadiran koperasi? Yang pertama itu sebagai tempat untuk menyimpan modal. Yang kedua, koperasi juga dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan tambahan modal. Yang ketiga, koperasi juga bisa memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, baik biaya pengobatan maupun biaya pendidikan. Yang keempat, meningkatkan penghasilan anggotanya dengan membagi sisa hasil usaha sesuai dari koperasi tersebut. Yang kelima, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mereka mengembangkan koperasinya? Baik, yang pertama itu merekrut anggotanya yang berkomponen. Yang kedua, meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi. Yang ketiga, merubah kebijakan pelembagaan koperasi. Yang keempat, memperbaiki koperasi secara menyeluruh. Yang kelima, membenahi kondisi internal koperasi. Yang keenam, pengguna kriteria identitas. Pertanyaan yang keempat, bagaimana mereka melakukan kerjasama dengan pihak selain koperasi? Yang pertama itu membentuk wadah baru yang berbeda hukum kerja, baik dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya tingkat induk sesuai IKPN, dan beberapa induk koperasi lainnya dengan mitra usaha-usaha masing-masing tersebut dalam membentuk bank dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggotanya, khususnya dalam pemberian kredit maupun membuat penunjang kebutuhan hidup bagi anggota-anggotanya. Yang kedua, tanpa membentuk wabah baru yang berbadan hukum, biasanya kerjasama itu dalam bentuk kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi tersebut. Pertanyaan yang kelima, siapa saja pihak yang bekerja sama dengan koperasi tersebut dan apa bentuk kerjasamanya? Pihak yang bekerja sama dengan koperasi tersebut, yang pertama, orang-orang koperasi itu sendiri. Yang kedua, orang yang menanam modal dalam koperasi. Yang ketiga, orang yang meminjam modal dalam koperasi. Yang keempat, orang yang memberi modal. Bentuk kerjasamanya itu yang pertama, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pertanyaan yang keenam, bagaimana mereka menghitung SHU? Yang berikut, SHUA sama dengan JUA tambah JMA. Keterangannya, SHUA sama dengan sisa hasil usaha anggota, JUA sama dengan jasa usaha anggota, yang terakhir itu JMA sama dengan jasa modal anggota. Untuk menghitung SHUA-nya, kita harus mengetahui dulu beberapa angka-angka jasa usaha dan jasa modal anggota. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja yang mereka lakukan dalam penyiapan laporan akhir tahun dalam koperasi? Yang pertama itu laporan neraca.
yang merupakan sebuah laporan keuangan yang memuat informasi menyeluruh mengenai kondisi finansial sebuah koperasi tersebut. Yang kedua, laporan simpanan wajib dan pokok. Koperasi selalu membutuhkan laporan mengenai simpanan wajib atau pokok yang sudah disetorkan oleh anggotanya setiap bulan. Yang ketiga, laporan pinjaman. Laporan ini akan menunjukkan beberapa banyak anggota koperasi yang telah mengajukan pinjaman dana. Yang keempat, laporan pembayaran pinjaman dan bunga. Setiap angsuran dan pembayaran akan tercatat dalam rapi pada laporan pembayaran peminjaman serta bunganya. Yang kelima itu laporan SHU. Pada setiap periode yang telah disepakati bersama, koperasi akan membayarkan sejumlah sisa hasil usaha kepada para anggotanya. Pertanyaan yang ke-8 itu bagaimana proses pembuatan laporan akhir tahun. Baik, yang pertama itu laporan neraca. Laporan neraca itu laporan akhir tahun yang harus dibuat. Pertama adalah pertanyaan yang ke-8, bagaimana proses pembuatan laporan akhir tahun. Yang pertama itu laporan neraca. Laporan neraca itu merupakan bagian dari keuangan suatu entitas yang menghasilkan pada suatu periode. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan untuk menilai keberhasilan bisnis yang Anda kelola. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan ini merupakan laporan yang harus ada laporan di akhir tahun. Yang keempat, laporan arus kas merupakan sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.